selaku panitia PAK di Politeknik Cilacap hanya menyampaikan ulang bahwa periode penilaian ini yang perlu teman-teman diingat begitu, bahwa TMT untuk fungsional itu adalah pada tanggal 1 April, kemudian pada tanggal 1 September. Itu TMT jabatan fungsionalnya. Artinya teman-teman yang sudah memenuhi syarat, maka pengajuan dokumen dan sebagainya itu silakan diajukan sebelum bulan itu pasti. Nah, biasanya kami ngasih waktu 1 bulan sebelum TMT. Berarti kalau April itu April Februari sudah masuk ke bagian pegawaian untuk diteruskan ke tim PAK. Kalau September berarti akhir Juli sudah masuk ke bagian pegawaian untuk diteruskan penilaiannya ke tim PAK. Kemudian juga perlu diketahui bersama oleh rekan-rekan dosen bahwa jabatan fungsional itu termasuk nanti mungkin sertifikasi dosen dan sebagainya itu sifatnya adalah usulan atau usulan dari pimpinan terkait dengan karir dosen tersebut. Jadi tidak serta-merta artinya ketika terpenuhi syarat untuk penilaian akredit, kemudian yang bersangkutan otomatis diajukan penilaian. Tentunya ada hal lain yang dinilai oleh pimpinan tentang mungkin tanggung jawab, kemudian loyalitas dan sebagainya, etika juga yang dinilai oleh pimpinan. Nah, kami di tim PAK yang akan melihat teknis dari hal yang perlu diketahui kita bersama bahwa angka kredit itu selain dokumen yang pimpinan. Kemudian yang ketiga, ini adalah karir dosen yang memang harus kita kembangkan melalui kegiatan tridharma dan sebagainya, sehingga menjadi kewajiban para dosen melakukan tridharma perguruan tinggi, dan juga menjadi kewajiban para dosen tridharma itu harus mendukung pengembangan institusi. Jadi kita jangan nanti kemudian berfokus kepada karir kita tanpa kita berperan ya, tanpa kita tertib untuk mengembangan institusi kita. Ini juga jawabannya penting buat kita semua. Mari bersama-sama kita melakukan fungsi utama kita dan juga fungsi lain dalam lembaga, supaya lembaga politeknik yang kita cintai ini berkembang secara otomatis, maka itu juga akan mengembangkan karir kita juga. Yang kami sampaikan hal teknis lain nanti kita bisa diskusikan secara intens di internal kita, dan tanpa mengurangi, dan kayaknya nanti akan banyak diskusi dari rekan-rekan karena hari ini adalah kegiatan sosialisasi yang kedua tahun lalu kita laksanakan. Mungkin setahun ini ada hal-hal yang agak kurang jelas masih terpendam oleh teman-teman. Hari ini alhamdulillah Prof. bisa bergabung kembali. Mungkin itu bisa muncul pada hari ini pertanyaannya, silakan mungkin nanti bisa ditanyakan dan bisa mendapatkan jawaban sejelas-jelasnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti sosialisasi dan kami aturkan ke Prof. Retno waktu dan tempat untuk melakukan sosialisasi PAK. Demikian, monggo Prof. Retno, saya terima kasih. Yang terhormat Direktur Kerja di Cilacap dan rekan sejawat
Pak Pujono ya, tapi baru terlaksana hari ini. Masalah untuk sharing tentang pedoman angka kredit. Sudah kelihatan belum ininya saya? Suara saya kedengaran ya? Terlalu lama mungkin akan lebih banyak ke aspek diskusi saja, karena pada prinsipnya ini sebenarnya bisa dibaca di pedoman angka kredit yang mungkin sudah ada juga di Politeknik Negeri Cilacap. Ya. Jadi ini isi tentang Undang-Undang RI nomor, sumbernya dari Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 dan karena disesuaikan dengan jurusan yang akan. Oke. Ampun ya. Saya jangan dimit ya Pak Pujono. Ini Pak Gali, Pak Gali, itu Pak Gali dong. Jadi dari Permenpan nomor 17 tahun 2013, kemudian juga Permendikbud tahun 2014 dan ditambah dengan pedoman operasional PAK tahun 2019 plus suplemennya. Ya. Nah, di sini sebelumnya harus kita sampaikan terlebih dahulu tentang skema pengembangan karir dari dosen. Ya. Di sini ya sebenarnya skema pengembangan karir dari dosen yang pertama kali sebelum dia bisa mencapai lektor, kepala dan sebagainya itu adalah mendapatkan sertifikasi. Kalau ini sudah didapatkan oleh Bapak Ibu semuanya, ini sebenarnya yang paling dituju pertama adalah sertifikasi ya. Kemudian kita barulah berpikir tentang kompetensi profesional. Nah, di sini kompetensi profesional tadi bisa dengan studi lanjut atau pengembangan. Nah, setelah pendidik profesional jabatan akademik atau pangkatnya, jabatan akademik ini bisa asisten ahli, bisa lektor, lektor kepala, dan profesor ya. Kemudian kita juga harus berpikir juga tentang pengembangan karya ilmiah maupun penelitian maupun publikasi ilmiah. Nah, kalau digambarkan ini dalam suatu jabatan akademik dan fungsional di sini, ibaratnya ketika dalam proses rekrutmen Bapak itu berada di poin 0. Ini kita belum mempunyai poin berapapun juga. Ini kalau orang bilang itu masih song. Nah, kemudian naik setingkat ini poin 1, ini adalah asisten ahli ya. Di mana dalam asisten ahli ini Bapak Ibu diharapkan sudah punya KUM yang jumlahnya antara 100 sampai dengan 105. Kemudian tangga kedua adalah Bapak Ibu di sini. Tangga kedua ini Bapak Ibu dalam posisi jabatan akademik lektor ya. Dengan KUM-nya itu antara 200 sampai 300. Kemudian dalam jabatan lektor kepala ini KUM-nya itu bisa 400 ketika dia masih dalam golongan 3. 400 itu 3D. Kemudian 550. Jadi lektor kepala 3D itu masih bisa ya. Nanti bertahap tapi ya. 550 dan 700 itu sampai dengan 3C ya. 4C itu masih lektor kepala. Jadi KUM-nya bisa kalau dia di sini 400, 550, 700 itu sudah bisa lektor kepala. Nah, kemudian tangga terakhir itu adalah profesor ya dengan KUM-nya 850 sampai 1050. Nah, ini biasanya di 4D sampai dengan 4E. Baik, ini adalah sedikit tentang skema pengembangan karir dosen. Nah, kita akan menuju ke inti dari paparan hari ini yaitu tentang pedoman operasional PAK dan kenaikan pangkat atau jabatan akademik dosen. Nah, di sini
ada suatu statement bagaimana dosen dalam masa tugas belajar. Pada prinsipnya, ya, ketika dosen yang sedang dalam masa tugas belajar itu tetap dapat diproses kenaikan jabatan akademik maupun pangkatnya. Namun ini harus berdasarkan apa? Memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lainnya. Nah, angka kredit dan syarat-syarat lainnya harus diperoleh sebelum dosen tersebut melaksanakan tugas belajar. Ya. Ini jadi kalau ketika sedang melaksanakan tugas belajar dia tidak bisa kredit yang diperoleh sedang melaksanakan tugas belajar, tapi ketika dia memperolehnya sebelum tugas belajar, walaupun dia sedang dalam masa tugas belajar, dia tetap dapat diproses kenaikan pangkatnya. Nah, walaupun ya di sini masa kerja dalam jabatan akademik atau pangkat terakhir tadi baru terpenuhi pada saat yang bersangkutan sedang dalam masa tugas belajar. Yang jelas adalah angka kredit dan syarat-syaratnya diperoleh sebelum dia melaksanakan tugas belajar. Oke. Nah, di sini ya. Sekarang tentang kelebihan angka kredit ya. Nah, di sini kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan akademik dan atau kenaikan pangkat terakhir yang dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan akademik dan atau pangkat berikutnya itu hanya dari unsur penelitian saja. Yang unsur pendidikan maupun unsur pengabdian maupun unsur penunjang itu tidak bisa digunakan sebagai lebihan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Nah, kemudian ya, kelebihan angka kredit pada unsur penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan atau kenaikan pangkat terakhir dapat dipergunakan langsung untuk kenaikan jabatan dan atau pangkat berikutnya. Nah, hanya saja ya paling banyak yang bisa digunakan itu dari lebihannya itu adalah 40% saja. Jadi kalau Bapak Ibu itu lebihnya 100 di bidang penelitian ya, itu yang digunakan untuk kenaikan pangkat berikutnya maksimal adalah 4. Nah, di sini kelebihan angka kredit sebagaimana tidak berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik, dalam artian dia tidak bisa digunakan untuk impasing. Impasing itu harus digunakan semuanya. Jadi kalau yang belum impasing segera impasing saja karena tidak ada kelebihan yang bisa digunakan. Nah, ini misal ya. Seorang dosen A ini sesuai ketentuan baru mempunyai jabatan akademik lektor itu 300. Lebihannya di bidang penelitian itu 60 ya. Nah, kemudian ya dosen ini akan mengajukan ke lektor kepala. Lektor kepalanya itu adalah butuhnya kan 400 ya kalau lektor kepala. Nah, di sini sesuai dengan tabel tadi ya bahwa nanti tabelnya ada di bawah. Sebenarnya dosen ini kan membutuhkan kalau untuk naik lektor kepala kan sekitar 40%. 40% dari berapa? Kalau dia punya 300 mau ke 400 itu kan kurang 100. Nah, berarti 40% ini dari 100 tadi sama dengan 40. Nah, di sini dosen tadi kan sudah punya mengajukan, dia punya penilaian angka kreditnya 30, dia butuhnya 40. Masih kurang angka 10, tapi dia dulu punya lebihan 60 ya. Nah, 60 hanya bisa digunakan 40%. 40%. Nah, di sini butuhnya kan 40. 40 berarti 40%-nya dari 40%, berarti 16. Jadi lebihannya itu dari lebihan 60 itu 60 tadi 16. 16 ditambahkan dengan ya yang kita punya yang 30 tadi, berarti sama dengan 46. Ya, itu ya hitungannya. Oke, nah kemudian ini asisten ahli. Nah, di sini ketika asisten ahli ini indikator kenaikan jabatannya adalah ini. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan, ini pendidikan harus lebih dari atau sama dengan 55%, penelitiannya lebih dari atau sama dengan 25%, pengabdiannya kurang dari atau sama dengan 10%, dan penunjangnya adalah kurang dari atau sama dengan 10%. Nah, yang jelas, dia harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional sebagai penulis pertama. Dan yang tidak boleh lupa harus ada DP3 atau dokumen lain yang setara dengan nilainya itu minimal baik
dan harus ada pertimbangan senat fakultas. Ini kalau asisten ahli. Ya. Sedangkan untuk lektor ya, di sini lektor harus memiliki angka kredit proporsinya, ini pendidikannya lebih dari atau sama dengan 45%, penelitiannya lebih dari atau sama dengan 35%, pengabdiannya itu kurang dari atau sama dengan 10%, dan penunjangnya kurang dari atau 10%. Nah, ini juga sama, untuk lektor juga sebenarnya belum berat. Ini memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional sebagai penulis pertama dan harus ada DP3, pertimbangan senat fakultas, dan yang jelas ini harus sudah memiliki sertifikat pendidik. Kalau di lektor ini tidak ada, karena di asisten ahli tidak ada. Kenapa? Lah, karena asisten ahli ini sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Tapi kalau sudah ini, ke lektor harus ditambahi syarat selain DP3 dan senat fakultas, tapi juga harus ada sertifikat pendidik. Ini kalau untuk lektor. Nah, kemudian ya kalau untuk lektor kepala ini proporsinya, ini pendidikannya lebih dari atau sama dengan 40% ya. Kemudian penelitiannya lebih dari atau sama dengan 40%. Pengabdiannya itu kurang dari atau sama dengan 10% dan penunjang tridharmanya ini kurang dari atau 10%. Nah, di sini ya untuk lektor kepala ini harus berijazah doktor ya, yang bagi yang berijazah doktor ini harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama. Itu kalau doktor dia boleh jurnal jurnal nasional terakreditasi saja. Tapi kalau dia S2 ya, kalau dia S2 dia harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Ya. Kemudian ini sama, harus ada DP3 dan pertimbangan senat, serta memiliki sertifikat pendidik. Nah, untuk lektor kepala ke profesor, dia harus memiliki indikator penilaiannya sebagai berikut, yaitu pendidikannya lebih dari atau sama dengan 35%, penelitiannya lebih dari atau sama dengan 45%, pengabdiannya kurang dari atau sama dengan 10%, penunjangnya kurang dari atau 10%. Nah, untuk profesor ini harus mau tidak mau harus doktor. Tidak bisa profesor itu hanya S2. Ya, kemudian karya ilmiah juga dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, ada DP3 dengan nilai minimal baik dan pertimbangan senat fakultas serta memiliki sertifikat. Ini jumlah kumulatif ya, angka kredit kumulatif ini paling sedikit ya. Ini untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan akademik dosen yang S2 ya. Ini untuk dosen yang S2. Ini unsur pendidikannya itu sama, baik ke 3B, 3C, 3D, 4A, 4B ini sama ya, 150 ya. Nah, di sini ini unsur utama, kemudian yang pengajaran ya, penelitian PKM dan sebagainya ini ya, untuk ke 3D ini 135, kemudian untuk ini 225, 360 dan 495. Unsur penunjangnya ini ya. Ini untuk dosen yang S2. Kalau dosen yang S3 ini dihitung semuanya ya, kalau S3 itu dia dihitung 200 di sini. Untuk bidang ininya dia 90, kalau ke 3D, ke 4A 180, dan seterusnya. Ini adalah angka kumulatif untuk dosen dengan pendidikan S3. Nah, ini kalau jumlah angka kredit kumulatif paling sedikit ini ya ibaratnya untuk asisten ahli ya. Dengan kualifikasi S2. Pendidikan dan pengajarannya harus lebih dari atau sama dengan 55%. Penelitiannya 25%. Pengabdiannya itu paling sedikit setengah dari angka kredit atau kurang dari atau 10%. Jadi pengabdiannya 1 enggak masalah. Unsur penunjangnya kurang dari atau 10%. Lektor dengan kualifikasi S2, ini pendidikan dan pengajarannya harus lebih dari atau sama dengan 45%. Penelitiannya lebih dari atau sama dengan 35%.
pengabdiannya paling sedikit itu setengah, tapi jumlah totalnya harus kurang dari atau sama dengan 10%, jadi 10% itu maksimal, penunjangnya juga sama. Lektor kepala ya ini baik untuk magister maupun doktor, ini tetap ya pendidikan pengajaran lebih dari atau sama dengan 40%, ininya juga 40%, penunjang dan pengabdiannya juga sama. Untuk profesor ini harus doktor, pendidikan pengajarnya itu lebih dari atau sama dengan 35%, penelitiannya itu lebih dari atau sama dengan 45%, kemudian angka kredit untuk pengabdian itu minimal setengah, penunjangnya kurang dari atau sama dengan 10%. Nah, ibaratnya ini, ya. Jadi kalau untuk kejabatan akademik ya ke asisten ahli itu minimal 150, ini 3B. Ke 3C itu 200, ke 3D itu 300, ke 4A 400, ke 4B 550, ke 4C 700, ke 4D 850 dan ke 4E 1050. Nah, ini berarti kalau sudah di sini ya secara reguler ini ada 3 kali jabatan akademik ya. Jabatan itu kan ada 4. Asisten ahli, lektor, lektor kepala dan profesor. Kalau dia sudah dalam posisi asisten lektor, kedua itu ke lektor kepala dan ketiga itu ke profesor. Gampang kan cuma 3 itu kalau reguler. Kalau loncat jabatan ya ini dalam artian loncat jabatan itu hanya diperbolehkan 1 kali saja. Tidak boleh loncat jabatan itu 2 kali. Ya. Kalau loncat jabatan dia bisa melompat dari asisten ahli ke lektor kepala. Jadi yang dilompati hanya 1 saja. Atau dari lektor ke profesor. Jadi kalau dari asisten ahli melompat ke profesor nggak bisa. Tapi kalau dari lektor ke profesor bisa. Atau dari asisten ahli melompat ke lektor tadi nggak boleh ke profesornya. Nah, tapi kalau dalam jabatan pangkat ini, pangkat beda dengan jabatan akademik ya. Kalau dalam posisi lektor ya pangkatnya itu ada 3C dan 3D. Lektor kepala itu bisa dalam pangkat 4A, 4B, atau 4C. Dan profesor pun bisa dalam pangkat 4D dan 4E. Nah ini naik jabatan ke lektor kepala. Ya ini kalau dari asisten ya loncat jabatan ke lektor ini syaratnya harus doktor. Tidak boleh lompat jabatan hari S2 asisten ahli ke lektor kepala. Jadi ini syarat loncat jabatan kalau dari asisten ahli ke lektor kepala itu harus doktor. Minimal 2 tahun menduduki jabatan asisten ahli, kemudian minimal ada 2 karya ilmiah pada jurnal review dan validasi serta angka kreditnya cukup. Nah, kalau dari lektor ke asisten ahli ke lektor kepala itu loncat jabatan. Tapi kalau lektor ke lektor kepala ini reguler ya. Dia paling sedikit harus menduduki jabatan lektornya itu 2 tahun ya. Kemudian memiliki karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau internal sebagai penulis pertama kalau dia kualifikasinya adalah doktor. Kemudian, kalau dia kualifikasinya itu adalah S2, berarti karya ilmiah pada jurnal internasional atau internasional sebagai penulis pertama. Ini internasional bereputasi, kalau cuma internasional saja di-reject sebenarnya. Kemudian ada pertimbangan senat, peer review, dan validasi, serta angka kreditnya itu cukup. Nah, kalau yang loncat jabatan ke profesor, ini adalah ini. Doktor, minimal 2 tahun menduduki jabatan lektor, ya, mempunyai sedikitnya 4 karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Kemudian ada persetujuan senat, peer review dan validasi serta angka kreditnya cukup. Ini kalau dari lektor loncat jabatan ke profesor.
Tapi kalau dari lektor kepala ke profesor itu reguler ya, sama sebenarnya. Ini ada suatu aturan bahwa dia harus memiliki pengalaman kerja paling singkat itu 10 tahun mengajukan profesor. Kemudian doktor ya, kemudian doktornya itu harus sudah paling tidak 3 tahun. Dalam artian paling singkat itu 3 tahun setelah memperoleh ijazah doktor baru bisa mengajukan lektor kepala, bisa mengajukan profesor, dan dia memiliki jabatan lektor kepala minimal 2 tahun ya. Nah ini dosen yang memperoleh gelar doktor dalam jabatan lektor dapat dinaikkan dalam jabatan profesor paling singkat 3 tahun, ada peer review dan persetujuan senat dan angka kreditnya cukup. Nah, di sini tadi itu syarat yang saya sampaikan adalah syarat umum. Nah ternyata di tahun 2019 sudah ada pedoman operasional tentang penilaian angka kredit 2019 dan mungkin nanti 2021 itu berubah lagi dengan adanya program Kampus Merdeka. Ya. Katanya sih ini belum fix, tapi ini hanya akan diberlakukan mulai Januari 2020. Nah, di sini kayak ini kena jenjang reguler ya, ini reguler belum. Dari asisten ahli ya, ahli ini wajib ini nih, ada jurnal nasional. Ini wajib kalau ke asisten ahli. Ini S ini disarankan. Wajibnya ini, kalau ada lebih baik. Kalau ada yang terakreditasi baik, kalau ada jurnal internasional juga baik, jurnal internasional beragam juga baik. Tapi ini sifatnya adalah saran. Kalau lektor, ya di lektor ini wajibnya ini juga masih jurnal nasional. Nah, jurnal nasional ini bukan dalam artian yang baru muncul tidak tahu jelentrengannya, karena sekarang jurnal sebagai jurnal nasional. Nah, kalau jurnal 1, Sinta 1 dan Sinta 2 dia dianggap dengan jurnal nasional terakreditasi. Dengan pendidikan S2 yang wajib adalah jurnal internasional, walaupun saya sarankan ini tetap jurnal internasional bereputasi. Kenyataannya kalau jurnal internasional saja sekarang dibalikkan. Ya. Kalau lektor kepala dengan pendidikan doktor, ini yang wajib adalah jurnal nasional terakreditasi, Sinta 1 atau Sinta 2. Kalau profesor ini yang wajib adalah jurnal internasional bereputasi. Yang S ini adalah saran. Nah, ini ada beberapa ini suplemen yang di tahun 2019 ya. Seseorang yang ketika diusulkan ke lektor kepala dengan masa kerja kurang dari 8 tahun dari pengangkatan jabatan akademik asisten ahli ini diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai lampiran 5 peraturan Mendikbud nomor 4 tahun 2014 dan nomor 24 tahun 2014 ya. Nanti dilihat di aturannya Mendikbud tabel 7 butir 1, butir 11 dan butir 12, yaitu jurnal yang dipakai adalah jurnal terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui ini yang naik lektoral dengan masa kerja kurang 4 tahun, nanti baru indeks baik dalam Clarivate atau Scopus, dan ini ada syarat tambahan. SJR-nya jurnal itu harus di atas 0,1 dan Chief Clarivate Analytic WOS-nya itu paling sedikit 0,05 yang boleh digunakan ini. Nah, tidak termasuk dalam kriteria jurnal status coverage discontinue atau cancel di Skimago untuk kelompok Emerging Source Citation Index. Jadi ini kalau dia statusnya discontinue dalam artian jurnal itu terindeksnya di Scopus misalnya sampai 2019, Bapak Ibu mengajukannya di tahun 2000, dipublishnya 2020, meskipun dia SCR-nya 0,1 atau JIF-nya 0,05, itu tetap tidak bisa diakui.
Kemudian ini yang di kurang kerja 8 tahun ini harus juga melampirkan bukti proses bimbingan ya. Paling sedikit setara 40 kredit yang berasal dari mana saja, bisa dari tugas akhir, KKL, KKN, PKL, magang, dan kegiatan mahasiswa. Ini kalau syarat khusus kenaikan lektor kepala. Nah, kalau kenaikan guru besar ya, ini seorang yang ketika diusulkan dari jabatan akademik lektor kepala itu masa kerjanya antara 10 sampai 20 tahun. Ya. Ini kalau masih maksimal 20, harusnya kalau sudah lebih dari 20 tahun masa kerjanya enggak terikat oleh aturan ini. Tapi kalau dia masih kurang dari 20 tahun ya. Jadi kalau 10 sampai 20, kalau kurang dari 10 langsung ke reject, tapi kalau antara 10 sampai 20 tahun ini diperlukan persyaratan tambahan ini, yaitu diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai penjelasan tabel 7 ya. Ini di sini jurnal bereputasinya itu harus terindeks di Scopus atau Web of Science. Nah, harus mempunyai impact factor juga di klasternya masing-masing karena klaster itu impact factor untuk masing-masing klaster itu berbeda ya. Kalau untuk Art and Humanities ini impact factornya di Scopus itu 0,25, kalau di WAS itu 0,5. Kalau di bidang sosial ya, ini di Scopusnya 0,4 dan di WAS-nya 0,8. Kalau bidang sains ini termasuk engineering juga di sini. Bapak Ibu mungkin termasuk yang nomor 3 ini harus Scopusnya 0,5 impact factornya. WAS-nya harus 1. Ini minimal ya, nilai minimal. Nah, di sini juga harus melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 80 angka kredit yang berasal dari bimbingan tugas akhir, KKL, KKN, PKL, magang, dan kegiatan mahasiswa lainnya. Nah, kemudian kalau karya ilmiah untuk kenaikan loncat jabatan ya, kalau dari asisten ahli ke lektor kepala itu wajibnya jurnal internasional bereputasi minimal 2 buah. Kalau dari lektor ke profesor ini wajibnya minimal 4 buah. Nah, kalau misalkan karya ilmiah untuk kenaikan loncat jabatan akademik, ya ini juga ini masih mengikuti yang tadi. Dari asisten ahli ke lektor kepala dan lektor ke profesor harus memenuhi peraturan ini. Dari asisten ahli ke lektor kepala dan dari lektor kepala ke profesor, maka dipenuhi pemenuhan ini, yaitu ya karya ilmiah itu 50% diantaranya mempunyai SJR Journal atau Chief Clarified Analytic dengan ini. Scopusnya ini 50%. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya 10 yang diajukan, 5 ini harus minimal ini punya impact factor dengan jabatan melalui loncat jabatan itu hanya dilakukan lagi untuk pemenuhan persyaratan substansi. Perbaikan usulan hanya dapat dilakukan untuk memenuhi administrasi JEGI jika persyaratan substansinya tidak dipenuhi, makanya usulan dialihkan melalui mekanisme usulan kenaikan jabatan akademik secara reguler. Ya. Jadi ini kalau ini hanya 1 kali saja, kalau dia tidak memenuhi persyaratan substansi tidak bisa diperbaiki. Dia disarankan untuk mengikuti jabatan akademik secara reguler. Nah, kemudian ini kenaikan jabatan, kenaikan pangkat dalam jabatan yang sama, misalnya masih dalam lektor saja dari 3B ke 3C atau lektor kepala dari 4A ke 4B atau 4B ke 4C ya. Ini wajibnya, kalau lektor itu wajibnya ada jurnal nasional yang ini saran. Lektor kepala ini juga wajib ini seperti ini. Kemudian lektor kepala ini juga ini wajib. Nah, kalau profesor, misalnya saya sedang 4D. Karena angka kredit saya belum ada 1000, masih 900 berapa, saya lupa, kurang sedikit ya. Ini maka saya sebenarnya sudah tidak harus menulis jurnal klasik, saya mau naik 4E. Ya. Ini cukup jurnal nasional terakreditasi saja. Nah, di sini harus saja juga ada uji kemiripan. Nah, di sini karya ilmiah sebagaimana pada tabel 6A dan tabel 6B itu digunakan sebagai pemenuhan persyaratan khusus kenaikan jabatan akademik mencakup karya ilmiah pada jurnal internasional
internasional bereputasi dan seminar internasional wajib dilakukan uji kemiripan, misalnya menggunakan fases peringkat lunak seperti Identikate, Turnitin atau lainnya yang setara dan menyampaikan hasil uji kemiripan pada dokumen usulan PAK online Kemendikbud tadi. Jadi di Turnitin. Nah, di sini ada yang perlu saya garis bawahi bahwa ketika uji kemiripannya itu melebihi 25% terhadap satu dokumen primer ini tidak termasuk daftar pustaka atau kemiripan kami, maka peer review secara resmi harus memberikan pendapatnya ada tidaknya indikasi lagi. Nah, ini ada lini AA, kolektor kepala, dan profesor. Ini dicerminkan dalam apa pendidik. Juga dicerminkan juga dalam karya ilmiahnya. Ya, itu yang dimaksud dengan linearitas. Kemudian di sini ya, ini contoh ya, misal sebelum S3-nya itu A. Kemudian pendidikan S3-nya A. Bidang karya ilmiahnya juga S3, bidang penugasan profesor A. Nah, ini dapat disetujui karena ini semuanya sebidang. Nah, kemudian ya, ini kalau bidang ilmu sebelum S3-nya A komplement. S3-nya A, bidang karya ilmiahnya A komplement, bidang penugasannya di profesor A komplement. Nah, ini masih serumpun semua ini A komplement, A komplement, A komplement ya dapat disetujui, tapi bidang tugasnya. Tapi kalau dia bidang ilmu sebelum S3A, pendidikan S3-nya A, tapi karya ilmiahnya B, bidang penugasan ditolak ya kan. Kemudian kalau dia bidang ilmunya sebelum S3A, pendidikan S3-nya A, bidang ilmunya B, ilmu sebelum dan sesudah S3 tadi. Kalau dia bidangnya A, pendidikan S3-nya B, karya ilmiahnya B, penugasannya B, ya. Meskipun sebelum S3 ini tidak sesuai dengan S3, tapi pendidikannya S3, karya ilmiah dan penugasannya sama, maka dia dapat disetujui, ya. Namun dengan syarat harus menambah angka kredit di bidang penelitian yang sesuai dengan angka kredit yang tercantum di dalam SK jabatan terakhir tadi. Kalau dia A, bidang sebelum ilmu A, S3-nya B, bidang karya ilmiahnya A, bidang profesornya A, ya, tidak sesuai dengan pendidikan S3-nya, dia bisa ditolak. Kalau dia bidang ilmunya A sebelum S3, ininya juga B, ininya C, dan ini yang nomor 7 jelas ditolak untuk menjadi profesor. Nah, yang ini adalah mekanisme pemilihan jabatan akademik dosen ya. Ini dari pengusul, kemudian Ditjen Sumber Daya Verifikasi Usulan, penilaian angka kredit dosen. Ini lektor ini hanya berlaku yang di Dikti. Kalau yang di lektor ke bawah itu ada di dalam universitas. Tapi kalau yang di lektor kepala dan sebagainya ini dari pengusul ke ini ada verifikasi usulan. Dinilai tim angka kredit di pusat ada 2, ada untuk lektor kepala dan guru besar. Kemudian ini ada untuk validasi lagi. Validasinya 2 kali. Nah, ini baru ditentukan lolos atau tidak ya. Kalau lolos ya diberi angka kredit, kalau tidak kembali ke pengusul. Ini untuk lektor kepala dan guru besar. Nah, ini ada beberapa komponen penilaian jabatan akademik dosen di sini. Ya, ini mungkin juga bisa lihat di buku pedoman pendidikan ini ada yang rekomendasinya ahli. Ini beban mengajar 10 dan 2 SKS berikutnya itu adalah setengah dan seterusnya. Ini sudah mungkin Bapak Ibu bisa baca di ini. Kemudian untuk yang mendapatkan tugas tambahan yaitu juga bisa mendapat tambahan angka kredit ya. Kalau untuk rektor ini per semester ini
Pembantu wakil dekan, direktur ini 5 per semester. Pembantu dekan, wakil dekan, asisten direktur ini angka kreditnya 4. Kajur sektor mendapat ini. Kemudian kegiatan pengembangan ya, pengembangan diri ini. Kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi di sini adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk meningkatkan kompetensi dosen, pernah ikut kemudian akademik exchange tadi. Kemudian pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mengajar seperti pekerti dan applied approach. Kemudian menjadi peneliti. Ini di 160 jam itu nilainya adalah 15. Nah, kemudian ini ada monograf dan sebagainya bisa dibaca di tabel 7 pedoman operasional PAK. Kemudian monograf ini IPN ini satu topik suatu bidang sesuai kompetensi penulis. Harus ada kebaruan metodologi, data dan serta ada ini juga buku referensi dan buku monograf sebenarnya hampir mirip. Kemudian ini bukunya sesuai keilmuan penulis, jangan sampai saya orang Bimis Processing nulis buku tentang saya punya sebenarnya buku tentang kuliner juga buku tentang kuliner. Kemudian merupakan hasil penelitian yang original ya. Ini yang membedakannya dengan buku ajar. Jadi memiliki ISBN. Tebalnya paling sedikit ya. Ini sedikit paling sedikit 60 halaman. Ukuran standarnya itu 15 kali 23. 1 spasi. Diterbitkan oleh penerbit badan ilmiah, organisasi atau perguruan tinggi. Ini itu enggak boleh. Harus badan ilmiah, organisasi ilmiah atau perguruan tinggi. Isinya tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan UUD 45. Itu kalau buku referensi atau monograf. Ya. Kalau jurnal nasional ya ini ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik, ya, memiliki ISSN, memiliki terkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan konsep ilmiah dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Kemudian ditujukannya kepada masyarakat peneliti, ya, kepada siapa masyarakat peneliti yang disiplin ilmunya relevan. Kemudian ini penerbitnya juga badan ilmiah, organisasi, keilmuan, perguruan tinggi, dan unit ilmiah. Bahasa yang diakui adalah bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris dengan abstrak adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ini kalau jurnal nasional. Kemudian memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari 2 institusi yang berbeda. Memuat dewan redaksi yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal paling sedikit 2 institusi yang berbeda. Nah, ini nilainya angka kreditnya maksimal 10 ya. Ini ya. Kemudian diterbitkan dalam salah satu bahasa. Ini adalah kriteria dari jurnal nasional. Kalau jurnal nasional terakreditasi ya, ini kenaikan jabatannya ini nilainya paling tinggi 25. Ini Sinta 1 dan Sinta 2. Kemudian kriteria jurnal internasional tadi sebenarnya sudah saya jelaskan di atas ya. Salah satunya tuh memiliki dewan redaksinya itu paling sedikit dari 4 negara. Artikel ilmiah yang ditulis dalam satu isu berasal paling sedikit dari 2 negara ya. Memuat karya ilmiah yang berbeda dalam setiap penerbitannya. Jadi tidak hanya dari Indonesia dan Malaysia saja, itu juga tidak boleh. Terindeks oleh database internasional Scopus maupun Web of Science.
Nah, kemudian ya, jurnal internasional berreputasi. Kalau di sini harus terindeks di dalam Scopus atau Web of Science dengan SDR-nya itu minimal di atas 0,1. Kalau GWAS-nya itu minimal 0,05. Nah, yang tidak termasuk dalam kriteria ini adalah yang discontinue atau cancel di 5. Nah, kalau seperti ini nilainya adalah 4. Kalau jurnal internasional ya, ini bahannya dalamnya seperti ini, nilainya adalah 3. Kemudian ya, bidang B ini jurnal internasional tadi sudah. Nah, ada jurnal yang kadang jurnal internasional itu hanya nilainya hanya 20 ya kalau dia tidak berreputasi. Nah, ini ada jurnal edisi khusus. Nah, kalau jurnal edisi khusus ini ya adalah jurnal yang memuat artikel yang biasanya itu diseminarkan. Nah, ini dapat dinilai dengan jurnal edisi normal ya. Namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat khusus dalam kenaikan jabatan akademik. Nah, ini bisa diproses kalau jurnal sebelumnya ini sebelum ada edisi khusus ini dia memenuhi syarat-syarat dari karya ilmiah suatu jurnal. Nah, karya ilmiah seorang dosen sebagai chief editor ya yang ditetapkan di jurnal itu maksimal yang diakui adalah 25% dari angka kredit yang dibutuhkan tadi. Jadi kalau Bapak Ibu punya jurnal tapi nulis di jurnalnya sendiri itu yang diakui maksimal adalah 25%. Baik, kemudian untuk bidang penelitian ini penulisan jurnal. Ya, penulis pertama adalah penulis yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah. Kalau pendamping itu kedua dan seterusnya. Korespondensi adalah penulis pertama atau penulis yang bertanggung jawab untuk korespondensi. Nah, penulis utama adalah penulis pertama dan atau penulis korespondensi. Ini yang dianggap sebagai penulis utama. Nah, ini persentase perolehan angka kredit ini ya. Penulis pertama harus mendapatkannya adalah 60%. Nah, kalau jika penulis korespondensi tidak sekaligus sebagai penulis pertama ya. Jadi dia pendamping tapi sebagai penulis pertama ya. Penulis pertama mendapatkan nilai 40% dari angka kredit tersebut dan 20%-nya diberikan kepada pendamping ya. Nah, hal khusus jika penulis karya ilmiah hanya penulis pertama dan penulis korespondensi maka berhak mendapatkan nilai masing-masing 50%. Jadi kalau yang nulis 2, penulis pertamanya, tapi sebagai penulis korespondensi penulis kedua, maka pembagiannya bukan 60 tapi 50-50. Kalau yang nulis 3, yang pertama itu bukan sebagai korespondensi, tapi penulis keduanya itu sebagai korespondensi, maka yang pertama itu 40-nya saja, yang 40 berikutnya bagi 2, yang 20 itu dibagi lagi antara penulis pertama dan penulis korespondensi. Kemudian ini hak kekayaan intelektual, ini yang mendapatkan hak kekayaan intelektual, ini kalau internasional itu 60, kalau nasional itu 40, tapi ini 40 ini adalah paten ya. Hak cipta itu paling banyak sepertinya 15, jadi tidak bisa disamakan kalau antara hak cipta dan paten. Dan hak ciptanya juga tidak boleh misalnya buku gitu kan, buku sudah dinilai sendiri. Artikel juga ada, berarti tidak diakui hak cipta. Kemudian bidang penilaian karya ilmiah jurnal yang berlaku, jadi tidak dibedakan walaupun dia tidak punya versi cetaknya. Ini artikel dalam jurnal nasional tidak terindeks oleh DAI nilai 15, jurnal nasional yang tidak memenuhi kriteria jurnal disediakan dengan publikasi atau proceeding yang tidak diseminasikan pada suatu seminar atau yang lainnya. Jurnal ilmiah yang walaupun ditulis dalam bahasa resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional disetarakan dengan jurnal ilmiah tidak terakreditasi. Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional berreputasi yang terbit paling lama 6 bulan sebelum TMTSK jabatan terakhir dan belum pernah dinilai dapat digunakan. Jadi misalnya gini, Bapak Ibu TMT-nya, jabatan akademiknya, misalkan bulan
April. Tadi berarti apa? Maret, Februari, Januari, Desember, November, Oktober. Paling telat Oktober 1, tanggal 1 Oktober ini dia masih bisa digunakan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Tapi dengan syarat jurnal tersebut adalah jurnal internasional bereputasi. Ya. Kemudian ini syarat-syarat proceeding ya. Kalau untuk proceeding itu harus memuat makalah lengkap, ditulis dalam bahasa Indonesia, ada editor yang sesuai dengan bidang ilmunya, memiliki ISBN, diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, dan penulis paling sedikit berasal dari 4 institusi. Kalau proceeding internasional itu harus ditulis dalam bahasa resmi PBB, ada editor, punya paling sedikit dari 4 negara dan memiliki ISBN. Nah, ini apa penilaian dalam penulisan karya Emilia? Ini ada buku, jurnal, proceeding, dan kualitas ini dicek kebenarannya. Ini klaim kelompok karya Emilia. Kemudian setelah ini sudah benar, cek kualitas artikelnya. Ini ada kelengkapan unsur artikel, kesesuaian bidang ilmu, kemutahiran, dan kemudian bila dilakukan minta klarifikasi. Klarifikasi ini bisa diterima, bisa oke, bisa diragukan. Nah, ini bisa ada indikasi plagiasi, minta proses korespondensinya. Ini kalau bidang pengabdian masyarakat ini ada beberapa bisa dilihat di PO-nya ya. Apa saja yang diakui di dalam pengabdian kepada masyarakat. Kemudian di unsur penunjang juga sudah dituliskan di dalam pedoman operasional PAK apa saja yang diakui dalam bidang penunjang. Baik, saya rasa sekian dulu apa paparan dari saya. Waktu saya kembalikan ke Pak Pujon. Terima kasih. Terima kasih Prof atas paparannya. Sudah disampaikan secara runut mengenai penilaian PAK yang mengadopsi dari pedoman PAK 2019. Saya pikir sudah sangat lengkap disampaikan, tapi saya pikir juga pasti akan banyak masukan pertanyaan dari teman-teman. Monggo bisa langsung lewat ini langsung saya lihat bisa sampaikan ya, dari Pak Dadan Hermawan ya. Untuk mekanisme lektor kepala ke profesor, ya mekanisme PTNP bagaimana contohnya di PNC di Cilacap ini, ya. Kemudian lektor kepala 4B ke 4C apakah diperlukan jurnal internasional. Nah, di sini ini mungkin tidak hanya untuk Satker, untuk BLU pun, untuk lektor kepala, bahkan untuk BHMN pun persyaratannya sama Pak. Untuk lektor kepala ke profesor semuanya itu dikelola oleh pusat. Ya. Karena Kemendikbud kan sekarang ini khusus untuk lektor kepala dan dari lektor kepala ke profesor itu yang mengelola adalah Kemendikbud. Hanya saya ini perlu ditanyakan kembali kalau ini yang di Kemendikbud itu sepertinya hanya untuk bidang 2 saja. Kalau untuk bidang 1 tidak diperjelas lagi. Ya. Karena pengalaman kami di Unsud untuk baik ke lektor kepala maupun ke profesor bidang 1, 3 dan 4 itu menjadi wewenang institusi, tapi bidang 2 itu tetap semuanya harus dikelola oleh Kemendikbud dengan prosedur tadi. Coba saya. Jadi, ini Pak, jadi tetap di semua yang bidang 2 ini dibawa ke prosedurnya ini. Verifikasi usulannya tadi, kemudian penilaian akreditasi,
oleh NKRI ada validasi kalau hanya untuk kenaikan pangkat saja. Jadi ini tidak perlu ada jurnal internasional Mekaten ya Pak Dadang jelas. Terima kasih Bu. Bu Mariana, ada yang mau ditanyakan Bu Mariana, silakan. Oke, Pak. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari saya. Yang pertama ini tadi dijelaskan bidang penugasan yang berbeda dengan bidang pendidikan itu ya, Bu. Ya, yang tadi kita beri. Yang dimaksud bidang penugasan itu apakah tempat kita mengajar dalam artian ini program studi kita atau bagaimana? Terus yang kedua, untuk karya ilmiah, tadi kan disebutkan bahwa kita harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah. Apakah karya ilmiah tersebut harus dari hasil penelitian atau bisa misalkan kita melakukan review, jurnal review ya Bu ya, seperti yang banyak kan ada juga yang review. Nah yang ketiga, apabila kita ditugaskan mengajar pada mata kuliah yang sebenarnya itu bukan bidang keilmuan kita, apakah itu nanti bisa dihitung kumnya atau enggak itu, dan solusinya bagaimana Bu kalau misalkan ternyata kita tetap diberi tugas untuk mengajar yang memang bukan bidang keilmuan kita. Seperti itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mardian, saya jawab satu persatu ya. Yang pertama tadi penugasan itu maksudnya penugasan Bapak Ibu kan ketika mendapatkan SK, itu kan ada bidang penugasannya kan. Misalnya Mardiana, dosen, asisten ahli, atau ini dengan jabatan akademik pada mata kuliah apa. Ini kan pas SK pertama itu kan ada bidang penugasannya, Bu. Di SK kan ada itu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi apa Sarah? Yang kedua, Bu? Itu Bu, karya ilmiahnya apakah harus dari hasil penelitian atau Ya, bisa ya, terima kasih. Yang karya ilmiah itu ya harus dari hasil penelitian, Ibu. Ya. Jadi sebenarnya kalau sampai profesor itu dia karya ilmiah itu ya hasil penelitian yang berhak. Makanya kalau saya sering aneh kalau ada orang yang belum profesor, dia menulis review. Itu belum diperbolehkan sebenarnya. Jadi karya ilmiah tidak boleh dari hasil review, harus dari penelitian. Itu yang disebut karya ilmiah. Kalau bukan dari hasil penelitian, lah dia cuma mengamati saja enggak. Nah, seperti itu. Jadi harus berasal dari penelitian, tidak boleh dari mereview. Itu karya ilmiah. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi kalau saya ditugasi mengajar yang bukan bidang ilmunya, enggak masalah, tapi tetap harus ada juga yang menjadi bidang ilmunya. Kan karena gini, jumlah dosen di Indonesia itu kan belum ideal. Ya. Toh itu tetap diakui, yang menjadi strict kan yang bidang 2, Bu. Yang bidang 1 kan enggak masalah. Tapi dari sekian banyak mata kuliah yang kita ajar itu apa ya, satu pun tidak ada yang sesuai dengan bidang ilmu kita. Nanti kalau mau strict seperti itu, nanti satu jurusan itu butuh sekali, banyak sekali dosen yang mau gaji siapa. Itu ya. Jadi nggak masalah Bu. Jadi kalau memang kalau sebisa mungkin sebidang, tapi kalau masih ada tugas lagi ya dipakai aja dan itu tetap dihitung di dalam, kan poinnya nggak bidang 2, itu poinnya adalah bidang 1. Nggak masalah. Terima kasih Bu. Cukup Bu, terima kasih. Pak Aprizal mau menyampaikan. Terima kasih Pak. Saya izin bertanya Bu Retno. Ini kan saya belum pernah AA, tapi sudah pernah publikasi jurnal pakai afiliasi kampus lama. Nah dari tadi kan belum muncul tentang afiliasi penulis di jurnal, apakah itu mempengaruhi atau tidak? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak. Panjenengan CPNS. Nggih. Ya, sebaiknya tetap pakai afiliasi yang baru, Pak. Ya, toh ini kalau untuk impasing tidak syarat berat ya. Bahkan menulis di jurnalnya Polnek juga masih boleh.
Di Polnek ada jurnalnya kan Pak Pujono? Tolong difasilitasi dulu untuk yang CPSing, karena semua yang didapat di Investing ini tidak bisa dihitung sebagai lebihan dan butuhnya juga tidak banyak, kan cuma 10 SKS. Nah, untuk yang Investing ini 10 SKS itu kan sudah dari bidang 1, 2, 3, dan 4. Jadi nulis satu jurnal saja di jurnalnya di rumahnya sendiri itu sudah bisa, Pak. Jadi akan lebih baik nulis jurnal lagi dengan afiliasinya Polnek tadi, bukan dengan afiliasi institusi lain. Mengatakan ya Pak? Ya Bu, terserahkan. Ya. Monggo yang lain silakan. Mas Oman. Ingin menanggapi dulu yang linearitas. Mungkin ya Bu, ini mungkin mohon ditanggapi juga untuk linearitas terkait dengan mengajar yang tidak sesuai dengan bidangnya. Misalkan tadi Ibu memang menyampaikan boleh-boleh saja dan diakui, tapi memang ada beberapa itu tidak masuk nilai poinnya, nilainya di mengajar bukan mata kuliahnya itu dianggap tidak masuk begitu Bu, dan itu memang terjadi di LL Dikti 6 Bu, itu ditolak begitu. Kemudian itu mungkin nanti minta mohon tanggapannya Bu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan buku ajar Bu, ada yang mengatakan bahwa buku ajar itu memang kalau dibaca di PAK, buku ajar itu kan diterbitkan di penerbit kemudian ber-ISBN dan lain sebagainya sesuai dengan standar ilmiah seperti itu. Tapi ada yang mengatakan bahwa buku ajar itu harus diterbitkan dan dipakai oleh beberapa kampus yang ada nasional begitu. Tetapi memang saya baca di pedoman PAK itu hanya menyampaikan bahwa di situ tidak ada ketentuan itu. Tetapi kalau dibaca di BKD kalau ya tahun berapa saya baca memang itu harus ada di beberapa kampus digunakan begitu. Tetapi BKD yang sekarang tidak ada ketentuannya itu, yang saya baca, mohon pencerahannya itu. Kemudian yang ketiga, untuk batas kewajaran publikasi ilmiah nih Bu. Nah ini kami juga saya baca memang beberapa perguruan tinggi memberikan batas kewajaran, misalkan dalam 1 tahun saya minimal jurnal nasional berapa, jurnal internasional berapa, jadi sehingga jumlah batas kewajaran itu wajarnya berapa begitu Bu standarnya. Kalau misalkan saya jurnal internasional misalkan berapa gitu, apakah diakuinya berapa jumlahnya seperti itu Bu, mohon pencerahannya. Batas kewajaran untuk jurnal ilmiah. Banyak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, ini saya nyatet Yang itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah tadi saya mencatat Ibu bahwa untuk poin menerbitkan di jurnal sendiri itu maksimal persen dari angka lulus per kepala dan profesor itu tidak boleh di jurnal sendiri begitu. Saya baca di pedoman PAK. Tetapi juga di pedoman PAK yang 2 gitu yang sudah ditandatangani, karena memang ada 2 versi Bu, bingung gitu. Jadi ada yang sudah ditandatangani sama yang belum. Kalau yang sudah ditandatangani itu maksimal 10% Bu untuk jurnal sendiri gitu, editor atau editorship maksimalnya 10% bisa digunakan gitu. Mohon pencerahannya, barusan tadi dibaca itu. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan jurnal nasional. Tadi di situ Ibu menyampaikan ada jurnal nasional poin-poinnya Bu. Nah yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan ada jurnal nasional DOAJ itu 15, ternyata saya baca di PAK memang tidak ada lagi DOAJ Bu. Jadi yang ada hanya Sinta 1, 2, 3, 4, 5 dan tidak ada Sinta. Termasuk poin-poinnya pun agak sedikit berbeda Bu. Jadi yang versi yang belum ditandatangan sama yang sudah ditandatangan di cap itu sedikit berbeda Bu. Jadi mohon pencerahannya begitu. Yang terbaru yang sudah ditandatangan yang 10 Oktober itu Sinta 34 sama 15,
56 dan tidak bercinta itu 10 poinnya kalau tidak salah di PAK itu. Nanti mungkin bagaimana mohon pencerahannya Bu. Kemudian terakhir mungkin setelah CPNS, Latsar, kemudian semuanya sudah selesai, kita langsung jadi AA gitu. Begitu gongnya Bu ini. Jadi apakah untuk jadi AA ini saya harus misalkan kita sedang Latsar ini Bu sampai Desember ya. Kemudian mungkin barangkali sih harapannya Desember ada SK-nya, kemudian kan nah dihitung TMT-nya tuh dari TMT SK-nya atau kita langsung jadi AA asisten ahli gitu Bu. Jadi terkait dengan invasing juga seperti itu, mungkin agak diperjelas seperti apa Bu prosesnya. Apakah si AA itu kita harus mengikuti menjalani sesuai prosedur untuk jabatan fungsional reguler gitu, ada bagian ininya. Itu mungkin Bu banyak, tapi mudah-mudahan ini matur nuwun Bu. Assalamualaikum. Ini banyak ya 6 ya. Saya coba jawab satu persatu ya tentang linearitas tadi. Orang informatika disuruh mengajar PPKN. Ya. Apa tidak ada dosennya PPKN? Kalau dilihat, saya di sini belum ada Bu. Belum ada. Nah ini mungkin menjadi catatan dari pengelola ya pengelola. Ini mungkin harus merekrut dosen-dosen untuk mata kuliah yang PPKN karena ini jegletnya terlalu banyak ya kalau dari dosen informatika disuruh mengajar PPKN. Ini mah menjadi catatan dari bagi pengelola kampus ini. Berarti harus ada atau mungkin bisa mengambil dosen universitas lain yang memang PPKN. Ya, saran saya. Walaupun ya sebenarnya aturannya juga tetap harus bisa dihitung. Contoh ya di kampus kami itu ada mata kuliah jati diri unsur. Nah, yang berhak mengajar siapa? Yang berhak mengajar ya yang harus alumni unsur. Saya bukan alumni unsur, saya nggak bisa ngajar jati diri unsur. Nah, kemudian alumni unsur yang di masing-masing fakultas. Nah, di tempat kami ya yang alumninya beberapa sudah menjadi kolega, dulu mahasiswa saya jadi kolega, yaitu yang mengajar jati diri unsur. Tapi kan ini spesifik. Nah, tapi kalau yang PPKN, kalau memang tidak ada, seharusnya ini bisa mengambil dosen di lain. Kalau memang ini tidak diakui oleh, sekarang kan sudah tidak di LLDikti Pak Oman. Sekarang kan Polri kan sudah menjadi negeri di situ. Ya harusnya diakui sebagai konsekuensi dia memberikan tugas untuk mengajar. Ya, kalau tidak mengakui harusnya dia mengambil dosen lain yang memang dosen PPKN. Ya, jadi tapi kan di sini Pak Oman tidak hanya melulu mengajar PPKN kan, ada mata kuliah yang sesuai bidang ilmunya Pak Oman. Itu contoh aja Bu, contoh karena ada dosen. Nah ini maksudnya kan dosen yang bersangkutan misalnya nih dia bidangnya image processing tidak terus dia mengajarnya harus PPKN toh kan pasti ada bidang ilmu lain kan. Kadang pun di tempat kami kalau terpaksa harus mengajar bidang usaha dan sebagainya, tapi dia tetap mempunyai mata kuliah yang memang sesuai dengan bidang ilmunya dan itu mengajar itu tetap harus diakui. Di hukum pengajaran tadi, kalau tidak mau mengakui tapi dia menugaskan yang salah adalah pimpinannya. Ibaratnya menyuruh tapi tidak mengakui itu yang salah jelas pimpinannya. Nah itu yang menjadi catatan adalah pimpinannya. Kalau tidak mau mengakui dia harus mengambil dosen PPKN dari universitas lain. Enggak masalah ngambil dosen universitas lain. Itu nggih Pak Oman ya. Oke, kemudian yang kedua buku ajar. Yang membedakan buku ajar dengan monograf dan sebagainya bukan karena dia dipakai di universitas lain enggak. Buku ajar itu dia tidak selalu hasil dari penelitian, itu yang pertama. Kemudian buku ajar di dalam buku ajar itu pasti ada soal latihan dan sebagainya, beda dengan monograf maupun referensi. Ya, itu buku ajar. Dan di kumnya pun dia tidak masuk di bidang 2, dia kumnya adalah bidang 1. Jadi tidak ada persyaratan harus sudah dipakai di universitas lain, enggak pada. Tapi dia mempunyai kriteria yang berbeda dengan buku monograf maupun buku referensi. Gitu ya Pak Oman ya? Oke. Iya, Bu. Kemudian yang kewajiban publikasi ilmiah. 1 tahun itu sebenarnya publikasinya banyak. Ini sebenarnya yang namanya kewajaran itu adalah relatif. Ya. Kewajaran sekarang kalau Pak Oman itu kan karena publikasi ilmiah itu harus berangkat dari penelitian. Penelitian Pak Oman itu maksimal 1 tahun ada berapa penelitian? Paling 1 Bu.
Satu ya berarti satu atau dua, maksimal ya 2, 1 untuk seminar, 1 untuk jurnal. Kalau dia sekarang kalau yang dikti kan dia bisa 2. Kalau indeksnya kurang dari 5 untuk yang science dan engineering, itu kan penelitian bisa 2, 1 sebagai ketua, 1 sebagai anggota. Katakan setiap satu penelitian itu bisa menghasilkan 1 jurnal dan 1 proceeding. Kalau dia 2 penelitian berarti kan ada 2, berarti 2 jurnal, 2 proceeding, itu wajar. Kalau saya dapat penelitian 4. Penelitian 4 ya berarti karena semuanya itu luarannya diukur dari penelitian, ya berarti saya bisa menulis 4 jurnal dan 4 proceeding. Itu yang namanya batas kewajaran. Jadi tidak ada angka strict harus 2 setiap tahun, tidak. Tapi dari memang track record-nya dia. Karena karya ilmiah itu didapat dari penelitian. Jelas ya Pak Oman ya? Jadi tidak ada angka strict setahun itu harus 2, itu tidak ada. Tidak disebutkan juga, tapi dari track record-nya udah yang terbit sendiri. Kalau chief editor itu 25%. Ini kalau diakui. Nah, kalau dia tidak sebagai chief editor ya tetap 100%. Katakan misalnya di jurnal Connect, Pak Oman sebagai chief editor menulis itu nilainya lebih sedikit. Kenapa? Karena itu sama dengan jeruk makan jeruk. Tapi kalau di sini yang nulis Bu Madiana yang bukan menjadi chief editor, ya dia tetap mendapatkan nilai 100%. Nah, yang dimaksud dengan nilai 10 boleh tetap mendapatkan nilai tanpa dia harus menulis. Dia membuat preface saja dan sebagainya yang menyebutkan ada namanya di situ, itu dia bisa mendapatkan nilai 10%. Jelas ya Pak Oman ya? Jadi ya gimana? Ya preface itu kan pendahuluan gitu. Jadi ya. Tapi kalau misalkan penelitian preface itu menjelaskan yang semua dari apa artikel yang dituliskan pada edisi yang bersangkutan. Nah, tertanda gitu. chief editor itu nilainya 10%. Jadi bukan menulis pendahuluan dalam suatu artikel, tapi dia menjelaskan konten dari artikel yang terbit pada volume yang bersangkutan itu. Dan itu ya Pak Oman ya. Ya, kemudian jurnal nasional ini maksudnya tadi berapa ya indeksnya tidak terindeks DOAJ gitu ya? Ya, jurnal nasional itu sekarang kita sebenarnya mengarahnya tidak ke DOAJ dan sebagainya, mengarahnya yang menjadi poin utamanya adalah dia terindeks Sinta berapa. Ketika dia terindeksnya Sinta 1, 2, dia dianggap sebagai jurnal nasional terakreditasi. Tapi ketika dia 3, 4, 5, 6, dia dianggap sebagai jurnal nasional biasa. Itu saja. Itu DOAJ itu hanya ikutan, tapi yang jelas digunakan sebagai patokan adalah di Sinta. Itu saja. Karena kalau kita patokannya terlalu banyak, malah nanti jadi Sinta saja yang menjadi patokan. Gitu ya. Kemudian yang terakhir ini CPNS, apakah sudah bisa langsung menjadi AA atau bagaimana? Nah, sebenarnya kan Bapak Ibu ini diangkat yang sekarang kan dia sebenarnya sudah AA tapi dengan sistem ijon. Ya, dengan sistem ijon. Nah, dia akan benar-benar menjadi AA dan bisa diajukan sertifikasinya saat sudah melakukan prajabatan dan setelah prajabatan itu melakukan impasing. Impasing itu ibaratnya membayar utangnya tadi. Dengan cara mengumpulkan 10 SKS, yang 10 SKS itu termasuk pendidikan, penelitian, pengabdian, dan unsur penunjang. Jadi sebenarnya kecil-kecil sekali mengajarnya berapa saja sudah bisa, ini 10, karena 10 nilainya. 10 itu total loh. Jadi menulis 1 jurnal sejak asal menjadi penulis pertama itu sudah diajukan. Bisa diajukan. Nah, kapan itu mengajukan? Begitu selesai prajabatan langsung diajukan saja, nggak masalah. Ya. Sekarang sudah selesai belum prajabatannya? Belum, Bu. Aktualisasi. Jadi berarti poin-poin jurnal kita yang kemarin selama 1 tahun ini ngajar, kemudian ada jurnal juga, pakai itu berarti. Dan itu ketika sudah selesai, langsung ajukan invasi, langsung selesai jadi AA langsung. Langsung diajukan. Langsung jadi AA. Butuh 10 aja, butuh 10 saja. Oke, siap. Kemudian yang kedua pertanyaan Bu, bagi yang sudah AA, misalkan saya sudah AA, ada teman juga yang sudah lektor, itu
Loh, kalau sudah AA itu berarti ada konversi. Ya, konversi SKAA-nya panjenengan itu nanti minta diuruskan ke kepegawaian supaya nanti bisa keluar fungsionalnya AA tadi, karena AKPD itu kan sebenarnya jabatan yang berlaku universal. Aku masukkan siapa? Ya, Pak Oman. Jadi kalau Pak Oman sudah AA itu SKAA-nya itu minta dikonversikan oleh kepegawaian. Kalau sudah AA ya tidak perlu impasing lagi. Setelah prajabatan diajukan saja kepegawaian diminta untuk konversi. Untuk kenaikan jabatan selanjutnya terhitungnya MT-nya 2 tahun dari ya, kemarin. 2 tahun setelah panjenengan ada di PNC. Masa kerja di tempat yang baru ini. Oh, berarti kan 2 tahun yang lalu. Kan dari luar dikonversi. Betul. Kemudian konversinya itu dihitung 2 tahun setelah itu baru boleh mengajukan kolektor. Jadi terhitungnya tuh TMT-nya tuh pas masuk di PNC kan tahun 2019 dulu, Bu. Oh, berarti penelitian, pengajaran, jurnal yang kemarin selama kita berjalan di masa CPNS ini, kalau terhitung sudah 2 tahun, maka boleh mengajukan ke jabatan. Boleh. Ya, ada lagi? Silakan. Ini dosen dia CPNS sudah, selama CPNS sudah pernah publikasinya afiliasinya kemana dulu? Halo Bu Linda, mana ini? Ya Bu. Pak Pujono. Ya, gimana Bu? Afiliasinya sudah PNC Bu. Berarti semuanya diakui ya Bu? Bisa. Okay. Terima kasih Bu. Kalau misalnya Bu, ini AA-nya juga sudah impasing, itu? Iya, tadi akan sama pertanyaan dengannya Pak Oman. Panjenengan AA-nya dari mana? Dari kampus lain, sudah impasing dari kampus juga. Lain. Kemudian sudah AA. Nah, sudah diajukan konversinya belum setelah Anda ini setelah Anda prajabatan nanti ini? Bu, setelah prajabatannya selesai. Nah, berarti setelah prajabatan selesai, AA-nya itu dikonversi, tidak usah impasing. Nah, setelah itu konversi AA-nya itu panjenengan nunggu dari keluarnya AA itu. Tapi untuknya bolehkan mulai sekarang Ibu. Publikasinya juga dihitung. Yang itu dikumpulkan saat di PNC. Berarti tidak. Jadi publikasinya ke atas nama PNC. Berarti nggak ada batasan itu dia CPNS. Bisa diajukan ke lektor. Oh, berarti mulai in passing itu ya, TMT yang dulu itu ya Bu ya? Mulai in passing itu kan sudah keluar SK-nya asisten ahli, sudah keluar belum? Sudah. Ya sudah ya, berarti 2 tahun setelah asisten ahlinya keluar itu, Anda boleh masuk ke lektor, nggak masalah. Oke. Ya, terus jadi nggak masalah, sudah memenuhi. Oh iya, ya terima kasih Bu. Terus kemudian Bu, yang tadi kan Ibu menyampaikan bahwa tentang linearitas Bu. Linearitas pendidikan itu pendidikan sebelum S3 ya. Berarti S1 dan S2-nya itu memang harus linear. Yang linear itu berdasarkan apa Bu? Rumpun keilmuan atau seperti apa? Ya. Terus kemudian saya share lagi ya. Terus kemudian yang paper tadi kan ada prosentasenya. Kalau untuk sebentar, saya ini yang linearitas dulu ya Pak ya. Gimana ya? Bagaimana Pak Yusuf? Ya, itu kan yang nomor berapa? Yang pendidikannya mungkin S1 dan S2-nya itu yang dinamakan linear itu yang seperti apa gitu kan? Apakah misalkan kan ada mungkin dari Coba ada yang dari Pak Yusuf memberi contoh yang konkret. Misalkan
S1-nya itu dari pendidikan gitu ya. Terus Pendidikan S2-nya apa dari dulu? pendidikan, misalkan di kami kebetulan ada juga yang pendidikan teknik elektro, Bu. Kemudian S2, S1-nya pendidikan teknik elektro, S2-nya teknik elektro. Nah, itu teknik elektro. dianggap Kemudian linear atau seperti apa? Sebentar saya tanyakan dulu S1-nya, ini karena harus kasus per kasus. S1-nya pendidikan teknik elektro, S2-nya teknik elektro. Teknik, iya. Nah, kita bisa anggap kemudian sudah S3 belum? Belum. Belum. Nah, ini ya, berarti kan ini yang menjadi patokan, ini sebenarnya ini kan untuk naik ke guru besar, Pak. Ini adalah poin untuk guru besar. Jadi yang menjadi hitungan itu sebenarnya kalau hanya dia sebelum S3-nya itu tidak linier, tapi dia S3-nya karya ilmiahnya dan bidang penugasannya dulu itu sama, itu tetap bisa disetujui sebagai profesor. Itu. Nah, ketika dalam kasus S2, dia kan tidak mungkin menjadi profesor, ya itu sudah no problem. Tapi ketika dia memutuskan nanti dia akan menjadi profesor, dia harus memperhatikan poin-poin tadi. Untuk kenaikan hanya sampai lektor kepala itu dia tidak memperhatikan yang linearitas tadi, boleh-boleh saja. Kata lo Pak. Berarti kalau yang ke profesor nanti ya Bu ya harus iya, tapi harus mulai dipikirkan dari sekarang. Harus mulai dipikirkan dari sekarang tadi, karena ini untuk yang jabatan profesor saja yang memilihkan linearitas. Ketika dia memang mungkin tidak akan sampai ke profesor, ya udah nggak usah dibikin jadi beban. Kata lo Pak. Jadi soalnya ini antara S3 dengan harus ada S3-nya tadi ketika dia menentukan menjadi profesor tadi. Sebenarnya yang menjadi core-nya itu S3-nya. S3-nya itu ketika walaupun dia berbeda, tapi dia S3-nya A, bidang penelitiannya A, bidang penugasannya A, dia tetap bisa jadi profesor. Nah, ini ketika hanya sampai S2 ya saya tidak bisa berani menjas. Hanya dia perlu memperhatikan faktor-faktor tadi ketika dia berniat untuk menjadi profesor. Oh, berarti intinya dari S3-nya itu harus linear dengan S1-nya. Dia dianggap sebagai ini dari S3-nya, Pak. Jadi kalau ketika masih berbicara di S2 itu kita tidak bisa menjudge dia linear atau tidak, karena dia tidak ada target untuk menjadi profesor. Tapi kita berpikirnya kalau kita memang ingin menjadi profesor, kita memikirkan S3-nya itu harus yang sebidang tadi dengan penugasan, dengan karya ilmiah tadi. Katanya Pak Yusuf. Iya Bu. Terus yang terakhir Bu, ini Bu, tadi kan Ibu menyampaikan tentang persentase angka kredit untuk penulis di paper atau makalah itu. Itu kalau misalkan hanya satu penulis saja itu prosentasenya bagaimana Bu ya? Ini yang sering ini ya 100%, tapi dari segi etika dia tidak etis, apalagi mungkin dia belum profesor menulis yang doktor saja sebenarnya kan tidak boleh menulis hanya sebagai satu penulis tunggal. Nah, ini biasanya walaupun secara aturan ya dia harusnya tetap nilainya 100%, tapi secara etika dia menjadi catatan. Berarti minimal harus 2 Bu ya? Ya. Jadi deh, makasih Bu. Ya, sama-sama. Monggo yang lain ini ada pertanyaan private ya Bu Ayu. Ada Bu Ayu? Bu Ayu silakan Bu Ayu. Ada Bu, iya. Monggo, maksudnya gimana? Iya. Ada Bu tadi yang sempat diberitahukan ke Pak Oman Pak Oman ya kalau nggak salah mengenai Cinta 1 dan 2 itu jurnal terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi ya Bu tertulisnya. Kemudian yang kalau Cinta 3 sampai 6 itu tulisannya jurnal nasional tak terakreditasi. Bukan jurnal nasional tak terakreditasi, jurnal nasional saja untuk Cinta 3 sampai 6. Kalau Sinta yang 1-2 dianggap sebagai jurnal nasional terakreditasi. Kenapa? Ini karena sekarang kan semua ada jurnal yang dia tidak terakreditasi juga di Sinta. Ini namanya jurnal lokal. Jadi namanya bukan yang Sinta 3-6, bukan namanya jurnal nasional terakreditasi, dia dinamakan dengan jurnal nasional. Kalau yang Sinta 1 dan 2 dia jurnal nasional terakreditasi. Makanya Bu J. Jadi kalau istilahnya jurnal Sinta 3-6 tak terakreditasi, benar, tetap jurnal nasional. Tapi yang dianggap dalam perhitungan itu yang dianggap nilainya terakreditasi hanya untuk yang peringkat 1 dan 2. Kalau yang 3 sampai 6 dia jurnal nasional.
Nilainya 20 ya. Bu. Ya. Saya pernah masukkan di Sinta 3 dan itu ada sertifikatnya, tulisnya terakreditasi. Itu Ya itu nanti kan dicek. Dicek kan bisa. Oh, gitu. Oh, iya. Jadi dicek kan bisa. Tapi Sinta berapa? Sinta 3, Pak, Bu. Sinta 3 ya maksudnya jurnal sertifikatnya sih, iya Bu, ada sertifikatnya ya. Tulisannya terakreditasi. Iya, sekarang kan banyak semuanya kan sebenarnya terakreditasi itu maksudnya di-verify oleh Dikti bahwa ini jurnal memang benar-benar terbitan dari suatu institusi pendidikan dengan level-levelnya itu dari 1 sampai 6. Tapi tidak bisa disamakan 1 sampai 6 itu nilainya sama. Yang nilainya sama hanya untuk Sinta 1 dan Sinta 2. 3 sampai 6 itu dianggap sebagai jurnal nasional dalam penentuan PAK. Kalau tidak di luar PAK ya dia tetap namanya jurnal terakreditasi Sinta. Begitu loh, Bu. Oh, begitu ya. Oke. Ya, jelas ya. Terima kasih. Oke. Nah. Monggo Pak Pujono masih ada lagi? Halo, Assalamualaikum. Baik, silakan. Monggo. Monggo ya. Halo, Assalamualaikum. Oh, nggih. Halo, Assalamualaikum, Prof. Mohon maaf ini kalau misalkan sinyal saya agak sulit didengar karena saya berada di luar kota. Ini saya yang dulu pernah pelatihan Fishbone di ST Telkom Purwokerto. Oke, gimana? Nggih, ada beberapa pertanyaan. Ini mohon maaf karena juga waktunya sudah siang. Jadi yang pertama ini begini, Prof. Untuk pengajuan ke lektor, tadi Prof menyampaikan bahwasannya harus memiliki sertifikat pendidik. Nggih, Prof? Nggih. Nggih. Bagaimana jika yang bersangkutan itu mengajukan lektor tetapi belum memiliki sertifikat pendidik dan sudah terlanjur di ACC, Prof? Apakah nanti bermasalah pada saat pengajuan ke lektor kepala maupun ke profesor, karena kan pas lektor kepala dan profesor itu kan di pusat bukan di internal, benar di pusat seperti itu. Itu pertama, teman-teman. Jadi kami ini kadang-kadang ini berpikirnya begini, Prof. Kan untuk mengaktifkan sertifikat pekerti pada saat pengajuan CRDOS itu kan salah satunya harus lektor, Prof. Sehingga bisa meminimalisir atau menghilangkan satu sertifikat baik TOEFL maupun TPA, TKDA. Terus? Nah, yang ingin saya sampaikan tadi yang disampaikan Prof bahwa untuk mengajukan lektor harus bersertifikat pendidik itu kan sebenarnya kan tumpang tindih, Prof. Itu bagaimana ya, Prof? Sekarang panjenengan sudah dalam jabatan apa? Ini dari beberapa teman, Prof. Karena beberapa sering menanyakan ke saya, Prof. Kalau saya sendiri sih masih asisten ahli, Prof. Nah, maju ke asisten ahli kan tidak harus sertifikat pendidik. Tapi kalau maju ke lektor kepala memang harusnya memang pakai sertifikat pendidik. Itu gimana ya? Saya tidak dalam kapasitas apa? Ini tapi ini dia kok bisa sudah belum punya serdos begitu. Oke, kalau seperti itu ya mungkin bisa dipermaklum karena kan gini dulu kan serdos itu kan memang yang swasta termasuk lambat ya. Yang lambat dalam ini sertifikasinya nggak masalah. Tapi begini, Prof, beliau mendapatkan asisten ahlinya itu di luar PNC, kemudian mendapatkan lektornya di PNC. Nah, setelah lektornya dapat, beliau juga mendapatkan serdosnya menyusul. Nah, itu posisinya berada di PNC semua. Itu bagaimana, Prof? Apakah bermasalah pada saat lektor kepala atau profesor itu bagaimana? Berarti dia dapat serdosnya di PNC dan sudah dapat serdosnya apa? Okay. Itu ya nggak masalah. Ya udah. Nggak masalah ya. Oh, enggak. Itu yang pertama, Prof. Kemudian yang kedua atau selanjutnya, tadi Prof menyampaikan untuk hak cipta itu paling banyak diberikan nilai 15. Kata paling banyak itu apakah ada apa itu bisa mengurangi poin dari 15 atau emang harus 15 hak cipta untuk itu 15 hak cipta? Memang. Udah nggak bisa dikurangi ya, Prof? Tidak ada naik, tidak ada turun. Okay.
Terus Prof ini, terus ini, tadi kan untuk Profesor menyampaikan untuk chef editor dan editor itu jika memasukkan di rumahnya sendiri itu maksimal 25%. Misalkan ini saya kan sebagai reviewer di UNER Sinta 2. Kemudian saya memasukkan juga artikel saya ke UNER juga. Walaupun bukan saya yang mereview, teman-teman yang lain itukah apakah itu bisa dikategori reviewer kan beda dengan chief editor, Pak. 25 atau bisa mendapatkan 100%, Prof. Reviewer kan beda dengan chief editor. Ya nggak masalah, nilainya tetap 100%. Reviewer bukan chief editor loh. Itu dia chief editor. Tuh, jadi kalau reviewer ya nggak masalah. Nggak masalah ya, Prof ya. 100% Kemudian ini yang terakhir, Prof. Ini kan untuk penilaian PAK ini kan sebenarnya kan ada beberapa tahap atau sortiran ya, Prof. Mungkin yang pertama itu harus diusulkan oleh pimpinan atau misalkan pertimbangan Senat. Kemudian yang kedua itu pertimbangan Senat ketika yang bersangkutan dikatakan belum layak, perlukah disampaikan ketidaklayakannya itu secara lisan atau harus dengan penilaian tertulis, di Prof? Senat itu sudah saya rasa kan sudah pernah di ini ya. Di Senat itu kan tidak menilai angka kreditnya tapi menilai integritas, tanggung jawab, dan apa lagi ya Pak Pujo, saya lupa. Nah, itu kan tidak ada hubungannya dengan angka kredit. Nah, itu kan sebenarnya aspek kenaikan itu kan tidak hanya sekedar pada angka. Mungkin memang secara etika dia memang dianggap tidak bisa, ya tidak bisa lagi. Jadi memang diperlukan pertimbangan Senat. Di pertimbangan itu diwujudkan kan 3 hal ya. Kalau tidak salah integritas, tanggung jawab, sama apa satunya ya? Ada 3 biasanya. Nah itu kan yang menilai anggota Senat. Nah ini perlunya pertimbangannya. Kalau Senatnya memutuskan tidak bisa, ya mungkin yang bisa Bapak lakukan adalah banding ke Senatnya itu. Tapi persetujuan Senat itu adalah syarat mutlak. Dalam hari ini keputusan tidak bisanya apakah disampaikan secara lisan atau harus tertulis, Prof? Tidak bisanya itu kalau di Senat ini ya disampaikan kan dalam berita acara Senatnya. Ada dalam berita acara dia belum memenuhi atau sudah memenuhi itu kan ada dalam berita acara. Ya pasti lisan, pasti tertulis karena itu suatu dokumen. Jelas? Makasih banyak Prof buat pemahamannya, karena maklum saya juga masih baru, Prof. Kemudian saya mau share sedikit ya tentang ini review ya, untuk mereview ya misalnya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan buatan? Nah ini contoh lembar reviewnya. Contoh lembar review ini, contoh di catatan artikel reviewer ini jangan cuma tapi coba Bapak Ibu ditulis ya. Misalnya ini kelengkapan dengan ini bagaimana, ini sudah sesuai atau belum, ini ditulis lengkap. Misalnya ruang lingkupnya bagaimana, sudah mencukupi atau belum, mencukupinya bagaimana, tidaknya bagaimana, kecukupan kemuktadian data serta metodologinya itu bagaimana, kelengkapan unsur kualitas penerbit, ada indikasi plagiasi. Nah, ini semuanya ditulis lengkap di dalam catatan artikel penilaian artikel oleh reviewer. Kemarin-kemarin yang sampai ke saya itu kayaknya cuma rada belum lengkap. Nah, ini apalagi yang mau naik ke lektor kepala maupun ke guru besar, ini dinilai. Jadi harus benar-benar lengkap catatan penilaian artikel tadi. Dan kalau bisa diusahakan pakai tulisan tangan. Pengertian yang ingin saya tambahkan. Baik Pak Pujo, moga saya kembalikan waktunya. Mungkin masih ada yang bertanya atau tidak? Rekan-rekan lain silakan. Kalau ada hal yang mau ditanyakan. Atau sudah sangat jelas ini semuanya. Monggo, bisa langsung atau lewat chat. Terima kasih Pak Pujono. Ingin menekankan aja Prof, sebabnya ada beberapa
beberapa kali ikut pelatihan juga. Kan saya sebagai CPNS dan banyak teman-teman di sini juga sebagai CPNS, Prof. Nah, terkendalanya kita itu bahwa ketika kita CPNS itu kan pengen juga menulis, Prof, jurnal ataupun artikel, gitu juga buku. Nah, tetapi ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa ketika kita menulis jurnal atau buku, ketika kita masih CPNS dan telah mendapatkan PNS, jurnal dan buku kita itu tidak diakui, Prof, di penilaian PAK-nya itu. Prof, apakah benar seperti itu, Prof? Baik, terima kasih Pak Dodi. Tadi saya ungkapkan bahwa ketika belum in-passing, dia diajukan untuk kenaikan angka kredit itu tidak bisa dihitung lebihannya. Karena maksimal yang dipakai hanya 10 SKS itu sudah dengan bidang 1 dan 2. Nah, sekarang kalau perkara motivasi menulis, sebenarnya motivasi menulis kan tidak hanya untuk naik pangkat kan Pak Dodi? Maksudnya yang sudah A, Prof, intinya ke lektor. Kenapa? Nah, misalnya yang CPNS ini sudah AA sebelum CPNS, Prof. Sudah AA sebelum CPNS. Nah, lalu dia ikut CPNS dan alhamdulillah lolos. Nah, apakah jurnalnya itu atau buku-bukunya itu ketika mereka menulisnya ketika CPNS itu mendapat penilaian ketika setelah PNS? Tadi kayaknya sudah saya jelaskan. Jadi ketika dia AA sudah sebelum CPNS, SKAA-nya itu tinggal dikonversi. Ya. SK konversinya ini nanti akan keluar SK baru yang ini untuk ini. Nah, SK konversinya ini yang Anda hitung mulai dari SK konversi ini 2 tahun kemudian mengajukan ke lektor. Nah, kalau demikian kan mau tidak mau kan memang harus setelah dia di PNC paling tidak, ya. Karena ketika menulis sebelumnya itu pasti bukan di afiliasinya bukan PNC kan? Kalau afiliasinya PNC, Prof? Afiliasi PNC tapi kan ya dihitung dari yang per TMT-nya tadi kan sudah saya jelaskan. Yang bisa digunakan itu adalah jurnal internasional bereputasi yang terbit minimal 6 bulan sebelum TMT-nya tadi. Ya, jadi dikonversikan saya cepat-cepat aja setelah ini dikonversikan. Konversinya saya tidak apa ini seharusnya ya tanggalnya sama, ketika tanggalnya sama dengan AA-nya itu ya nggak masalah. Ya. Jadi minimal 6 bulan ya, Prof? Ya, minimal 6 bulan sebelum TMT. Oke. Terima kasih, Prof. Ya, izin. Dan pesan saya satu ya Pak Pujo, itu nanti kalau menulis peer review mungkin diperbaiki dalam mereview teman-temannya. Ya Pak, ya kemarin reviewnya masih simpel-simpel. Dan ini saya masih nunggu yang soft copy dari Mas Gali ya, belum sampai ke saya. Ya, Bu. Monggo yang lain masih ada? Silakan rekan-rekan yang lain. Yang isu CPNS kayaknya hangat ini. Silakan kalau ada yang belum jelas. Yang pada ini kan kalau saya lihat itu kan banyak yang sebenarnya sudah AA sebelum masuk PNC. Nah ini monggo cepat-cepat diurus konversi AA-nya, Anda tidak perlu in-passing karena sudah AA. Dicat ada Bu dari Bu Riani Dewi Bu. Dicat. Oh iya. Untuk angka kredit wajar kan 20, kalau punya 2 orang ya dibagi 2. Enggak, ya tetap dibagi 2. 20 itu ya apa? 20 itu kan maksudnya dalam satu, kalau dibagi 2, penulis pertamanya 60, penulis keduanya 40. Kalau penulis ada penulis 3 ya yang pertama tetap 60, penulis 2 itu dari 40 itu dibagi 2. Katakan ya Bu Diani. Ya. Oke. Ada lagi monggo? Ada lagi rekan-rekan? Silakan. Ditunggu, silakan. Waktu berjalan ini silakan yang mau bertanya. Ya ini prajabatannya sudah belum selesai semua ya berarti ya. Desember kok selesai. Berarti nanti Desember begitu prajabatannya selesai yang masih CPNS segera lakukan in-passing, kemudian yang sudah AA segera dikonversi saja biar Anda terhitungnya bisa cepat maju lektornya itu. Baik, siap dipahami Prof. Ya. Sudah mau bertanya Pak Dadang? Ini muncul video. Ya, terima kasih Bu Retno.
Bu Retno mungkin ini karena PNC ini perguruan tinggi baru gitu Bu ya. Banyak yang masih harus dibenahi gitu kan, termasuk Kenapa saya. tidak ini? Oh, sekarang ini ya masalahnya PNC itu di bawahnya vokasi ya? Iya, betul. Vokasi ya. Kalau yang tidak di bawah desain vokasi itu saya sekarang lagi ngisi juga ada program data sharing, Pak. Ada data sharing itu, jadi ada pendampingan dari Kemdikbud untuk universitas baru, yaitu meliputi semua aspek. Misalnya sekarang ada pengajaran, metode pembelajaran, penelitian, pengabdian, PKM mahasiswa dan sebagainya. Tapi kalau dulu PNC harusnya dapat kalau ngajukan ya. Tapi karena sekarang sudah dipisah dari induknya, dia punya bapak sendiri desain vokasi, jadinya yang Kemendikbud menyerahkannya kepada desain vokasi tadi. Ya makanya ini tadinya kalau misalnya ada gitu kan PNC ini mau mengajukan data sharing dari unsur yang terdekat gitu Bu. Cuman kan sekarang udah tidak. Sekarang lebih enak data sharingnya nggak cuma dari saya kebetulan sampai di Uncen juga karena online kan Pak. Itu terus ini nanti saya jam 2 ngisi lagi juga di Kediri. Nah ini rasa-rasa manfaatnya besar sekali untuk perguruan tinggi yang baru-baru ini. Belum ada tapi sayangnya karena sudah pisah dari emaknya ini loh, jadinya sekarang dikasihkan ke dirjen vokasi. Kemarin saya udah. Tapi anyway, monggo Pak Dadang, saya selalu siap membantu ini dari waktu ini yang membawa saya memang Mas Galih ya, dari masih PNC belum ini, monggo saja, silakan. Terima kasih Bu. Iya. Saya kembalikan Pak Pujo, masih ada tidak? Kalau tidak ada mungkin bisa dicukupkan saja atau bagaimana? Kayaknya sudah cukup nih Prof ya. Nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan bisa lewat tim PAK-nya PNC kalau pas ke tempat saya. Hanya nih ini Prof minta sharing materinya mungkin nanti Prof. Oh ya, nanti saya share materinya via Mas Galih ya. Habis ini saya sharekan via Mas Galih, mohon didistribusikan ya Mas Galih. Baik, kalau memang sudah tidak ada hal yang tanyakan untuk sesi sosialisasi pendanaan PAK pada siang hari ini dirasa cukup. Mungkin kalau saya bisa respon sedikit, paling utama ini yang disampaikan Prof adalah intinya semuanya ada di panduan ya Prof. Kalau dibaca itu sebenarnya cukup menjelaskan semuanya itu, cuma kadang-kadang kita itu ya membaca itu masih kesekian kali lah urutannya gitu. Nah, silakan rekan-rekan membaca, nanti bisa kita diskusi dengan tim PAK kita, dan perlu diketahui juga Prof ini juga tim PAK-nya PNC yang kita minta bantuannya dan sudah hampir 2 tahun ini Bu ya bergabung di kami. Pada satu hal tidak bisa menjawab, kita konsultasi ke Prof Retno. Jadi silakan kita saling diskusi untuk kita sama-sama memahami panduan sehingga peningkatan karir kita tidak terhalang oleh ketidaktahuan kita tentang panduan atau aturan. Ini mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan untuk sesi terakhir ini untuk dokumentasi, mohon untuk rekan-rekan semuanya videonya di-on-kan semuanya berkelihatan. Nanti Pak Galih akan men-screenshot foto-foto kita semuanya ini. Mohon silakan videonya di-on-kan semuanya. Pak Galih nanti dihitung, di-screenshot. Silakan di-on-kan videonya. Senyumnya. Yang kedua. Oh, bagus. Belum ada ya? Belum. Ngempokasi Pak. Lu capek gayanya loh Pak Mas Galih. Iya. Yang terakhir Bu. Oke. Terima kasih. Cukup. Saya sampaikan terima kasih ke Prof Retno sebagai narasumber yang memberikan materi pada hari ini dan rekan-rekan semuanya sudah berpartisipasi.
sekaligus tim PAK Pelanggan Kesehatan, kami sampaikan terima kasih. Saya akhiri, pada salah kata dan lain hal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan saya juga matur nuwun sudah diberi kesempatan untuk sharing di teman-teman semua. Tetap semangat. Kalian semua masih muda-muda, semoga bisa sampai kepada tingkat tertinggi pencapaian di bidang akademis. Selamat siang dan amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Prof. Terima Retno. kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Teman-teman jangan lupa absensi ya. Nah, saya sudah share di chat kalau tidak salah. Absennya nggak bisa saya tanda tangan. Iya, tanda tangannya gimana Pak Galih itu Pak Galih tanda tangannya? Tanda tangannya di kertas saja nanti difoto. Oh, kertas. Ya. Nggak ada kertasnya Pak. Saya di luar. Ini saya pinjemin Pak. Boleh ditembok Pak, boleh. Sama Pak Pujono aja nanti absennya. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Istighfar ya, Pak.